أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع إحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memudahkan semua urusan kita. Tetap kita memuja dan memuji Allah. Apapun pemberian Allah Azza wa Jal, tetap kita syukuri, tetap kita nikmati. Sekalipun yang Allah Azza wa Jalla berikan itu adalah musibah. Karena sejatinya musibah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla memudahkan semua urusan kita yang kemarinnya kita mendapatkan kesulitan. Salah satu seorang hamba yang ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, dan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berbuat keburukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah itu awal permulaannya itu karena perbuatan tangan-tangan manusia, karena dosa yang telah dilakukan oleh lisan-lisan manusia dari seluruh anggota badan manusia, sehingga semuanya kena. Bukan hanya orang yang berbuat dosa itu saja yang kena, tapi semuanya. Bahkan orang-orang yang beriman ikut serta yang merasakan musibah tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kemudahan. Allah masih memberikan kepada kita jalan. Allah masih memberikan kepada kita kelegaan di dalam kita bernafas, di dalam kita menikmati makan dan minum, di dalam kita menikmati apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, di dalam melaksanakan perintah Allah. Ini semuanya nikmat. Ketika kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla disertai dengan keimanan kita, keikhlasan kita, maka kita yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang mengabulkan ataupun sedang bersama dengan kita. Tatkala seorang hamba ketika dia berbuat kebajikan, ketika dia berbuat kebaikan, dia ikhlas karena Allah, dia yakin nih, sementara yang lihat perbuatan dia itu Allah Azza wa Jalla. Dia sedang berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sedang pacaran dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana caranya? Ibaratkan ketika suami memandang istrinya, atau sebaliknya istri yang memandang suaminya. Sejatinya mereka mengharapkan kebahagiaan dari itu. Begitupun juga Allah Azza wa Jal ketika melihat hambanya yang senantiasa hambanya yang ikhlas kepadanya, ketika dia bermunajat, ketika dia mempraktekkan segala aspek kehidupan dia kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan semua urusan dia. Ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tanda seorang yang ikhlas kepada Allah. Itu tanda seorang yang cinta kepada Allah. Dan bagaimana mereka melaksanakan perintah Allah itu, mereka tahu ini contoh
Ini bukan contoh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima ibadah dia. Dia mempelajarinya. Dia senantiasa berusaha agar Allah Rabbul Alamin menerima ibadah dia. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memuji Allah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Allah balik memuji kita. Sesungguhnya hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita membaca setiap salat kita. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Allah tabarak, kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hambanya. Allah balik memuji kita. Hambaku telah membenarkan ucapanku. Hambaku telah membenarkan segala apa yang telah aku perintahkan kepada mereka. Subhanallah, coba bayangkan. Makanya ketika kita itu membaca surat Al-Fatihah harus sesuai dengan makhraj ataupun hurufnya. Harus dengan panduan yang benar. Panduan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan asal-asal baca. Kalau kita belum mengerti, hendaklah kita belajar. Hendaklah dia sebagai seorang muslim, hendaklah dia sebagai seorang muslimah mempelajari apa yang telah Allah Rabbul Alamin syariatkan kepada mereka. Jangan asal baca. Kadang ada orang baca huruf ra, dia membaca ra. Ya, kenapa? Karena nggak mau belajar. Ra dibaca ra. Ini mustahil. Kalau orang itu ya ketika dia diluruskan pemahamannya, ketika dia diluruskan keyakinannya, dia nggak mau. Oh ya sudahlah. Ya, kan hilaf. Ada orang mengatakan seperti itu, kan hilaf, nggak apa-apa. Bagaimana hilaf? Membaca Al-Quran dengan benar itu tidak ada hilaf para ulama. Makanya para ulama hadis itu mereka mengulang-ulangi. Ketika mereka mengulangi satu ayat ataupun dua ayat, mengulangi terus karena takutnya salah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Fatihah pada saat tiap-tiap salat yang seorang hamba itu lakukan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada salat apabila di dalamnya itu tidak dibacakan suratul Fatihah. Semua salat, termasuk salat apa? Salat wajib. Lebih-lebih salat sunnah. Lebih-lebih salat jenazah. Kadang ketika ditanya, apa yang kau baca ketika engkau melaksanakan salat jenazah? Enggak tahu. Berdiri aja, ikuti imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal takbir aja. Tapi enggak tahu bacaannya, Allahu Akbar. Ingat, kita itu harus belajar baca surat jenazah, membaca apa yang telah disyariatkan ketika pada saat kita melaksanakan salat jenazah. Ingat, kita akan menjadi jenazah loh. Kita pasti akan disolatin. Kita pasti akan dimandikan oleh orang. Kita pasti akan diangkat oleh orang nantinya ke kuburan. Maka perlu kita mempelajari ini semua. Salah satu bentuk seorang hamba itu membaca pada saat salat jenazah adalah bisa juga dia memakai doa istitah. Bisa juga setelahnya dia membaca Al-Fatihah, itu hukumnya wajib. Ya, tidak ada sunnah, tidak ada perbedaan para ulama. Para ulama tidak mengatakan membaca surat Al-Fatihah pada saat salat jenazah itu sunnah, tidak ada, kecuali mereka mengatakan wajib. Kecuali sebagian para ulama berbeda pendapat tentang bacaan istitah sebelumnya ataupun bacaan ayat setelahnya. Boleh. Seperti salat wajib. Terus Allahu Akbar yang kedua, takbiran yang kedua, kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga adalah membaca Allahumma gfir lahu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian takbir yang keempat, takbir yang terakhir kalau disertai dengan salam. Perlu kita mempelajarinya. Dan setiap kita membaca alhamdulillahirabbil alamin itu tanda kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita rezeki, yang telah menghidupkan kita, yang telah mematikan kita. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini akan menjadi apa? Kalaulah bukan karena nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala, kita akan menjadi apa? Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar, sering juga kita baca dalam surat Al-Qiyamah itu Allah mengatakan sesungguhnya apakah manusia itu mengira kami membiarkan ataupun kami menciptakan mereka itu begitu saja? Kita tuh harus ingat ketika bapak dan ibu kita dulu melakukan hubungan badan lalu kemudian keluar ya air mani yang berada di kemaluan bapak kita itu bercampur dengan air mani ibu kita. Allahu Akbar, kita diciptakan dari itu. Dan kita harus banget mengingat Allah. Allah menciptakan kita itu seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita itu pandai dalam berbicara, ya, pandai dalam menempuh jalan. Yang mana jalan tersebut kita mengerai kebahagiaan di dalamnya. Kadangkala manusia ketika dia diberikan kesuksesan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika dia mendapatkan keberhasilan, dia lupa dengan Sang Pencipta dia. Baru dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada saat mereka ada maunya. Oleh karenanya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sampai sekarang saya katakan di sini kepada kalian semua, orang-orang pada hari ini susah sekali. Susah sekali. Kenapa mereka susah? Karena mereka menghadapi wabah seperti ini, kadang gak ada yang keluar rumah. Kadang yang mana yang mereka itu makan salar kadarnya. Tapi kita Masya Allah, Allah tuh masih sayang kepada kita. Allah tuh masih sayang sama kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut satu saja nikmat ini kepada diri ana nih, kepada diri saya gak keluar cari makan, kita ini mau jadi apa? Hah? Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita itu kekuatan, khususnya kepada anak. Kalaulah tidak ada semangat, salah satu penggerak daripada semangat itu salah satu daripada kita akan menjadi apa? Jangan, anak katakan tetap mengingatkan kepada kalian, hendaklah kalian menghapus rasa kejenuhan pada diri kalian. Olahraga. Kalian harus olahraga. Karena penyebab virus itu datang karena orang itu tidak mau olahraga. Jemur diri di matahari. Jangan di dalam rumah terus. Ya, dalam rumah terus. Ya. Kita belajar, kita harus aktivitas. Ya, aktivitasnya apa? Mungkin ya apa sajalah yang bisa dikerja supaya penyakit itu tidak mendekati kita. Itu namanya titik apa? Ikhtiar. Itu salah satu titik ikhtiar kita kepada Allah. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka kepada kita. Iya. Jangan sampai Allah itu murka kepada kita. Oleh karenanya hidupkan suasana yang baik.
dan belajarlah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar menjadi seorang yang bertakwa. Belajar menjadi seorang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, bertawadhu terhadap sesama manusia. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemuliaan ya akhi fillah, waqti fillah. Tidak ada kebahagiaan melainkan kita mengenali Sang Pencipta kita. Betapa banyak orang yang mengenal artis fulan, orang yang mengenal artis ini, artis itu. Betapa banyak dia kenal. Bahkan ia salah satu menjadi followers daripada artis tersebut. Ketika nama Allah Azza wa Jalla dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, mereka tidak mengerti. Mereka masa bodoh dengan nama itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Jibril alaihissalam mengatakan, "Wahai Muhammad, terimalah kabar gembira. Beritahukan kepada manusia, barang siapa yang mendengarkan mendengarkan namamu disebut satu kali, lalu kemudian mereka tidak mau berselawat kepadamu, maka orang tersebut pasti celaka. Dan yang kedua, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satunya pada masa tua renta, pada masa yang ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu kemudian dia tidak menghormati orang tuanya, maka dia celaka. Dan yang ketiga, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, lalu kemudian mereka tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, apa kata Nabi apa kata Jibril? Maka dia pasti celaka. Dia celaka wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu ada 3 langkah. Mimbar yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Langkah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Dan langkah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Man aminka ya Rasulullah?" Siapa yang kau aminkan ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Apa yang kita banggakan dari manusia? Kadang ada kita ini bangga dengan manusia yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan artis yang kafir kepada Allah, yang tidak pernah meletakkan keningnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan itu sebagai profil YouTube kita, Facebook kita, YouTube kita, Instagram kita dan seterusnya. Ada orang seperti itu. Sampai-sampai disitulah fanatiknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar yang disebutkan kepada mereka enggan, tidak mau ikut berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hilangnya masa depan mereka untuk akhirat. Bahkan orang-orang yang sudah tua nih, yang sudah lanjut usianya, seharusnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah justru mereka kembali kepada kekufuran, kembali kepada perbuatan-perbuatan bid'ah, kembali melaksanakan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan kepada mereka. Sebagian di antara mereka mengatakan ajaran yang dibawa oleh orang-orang jenggot, oleh orang-orang yang pakai celana di atas mata kaki, orang yang memakai jubah panjang, orang istri-istri mereka memakai cadar,
Mereka mengatakan itu ajaran baru. Ajaran baru kata mereka. Benar kata Nabi SAW, ba'dal islamu gharib. Sesungguhnya awal datangnya Islam ini dalam keadaan asing. Orang itu akan tanda tanya, ini Islam apa yang seperti ini? Kok ada jenggot segala? Kok pakai jubah panjang? Kok istri-istri mereka pakai cadar? Ini asing. Dan kata Rasul SAW akan kembali pula dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang asing itu. Kita ini orang asing. Dinilai oleh orang itu, kita ini orang baru. Betapa banyak orang itu yang merubah agamanya. Dan banyak mereka merubah. Kenapa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah mengatakan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim itu, niscaya kalian disentuh oleh api neraka. Kita harus menjauhi itu. Ahlul bid'ah, ahlul hawa, ahlul syirik, yang mana mereka membawa kita kepada kebatilan. Kita harus berlepas diri kepada teman-teman kita yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Kalau kita seorang yang cerdas, seorang yang pandai, kita pasti bisa membawa teman kita itu ke jalan yang lebih baik. Apa keuntungannya kita mendapati teman apabila teman tersebut sering mencela Allah, yang mencela Rasul SAW, walaupun mereka tidak mengatakan mencela, tapi bentuk pencelaan mereka itu, buat apa sih kamu berteman? Buat apa sih kita itu kayak gitu? Ya, ana hijrah misalkan. Ana hijrah, Allah hijrah. Banyak kok ustaz-ustaz yang lain. Jangan kayak itu. Itu teroris. Allahu Akbar. Itu penyimpangan. Allahu Akbar. Kadang ada juga yang mengatakan itu ajaran yang gila. Allahu Akbar. Sudah ada pada masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang mengatakan itu? Apakah dia menganggap Allah itu ada? Naam. Orang-orang musyrik. Mereka tahu yakin Allah itu ada. Apakah pantas kita mengatakan orang-orang pada hari ini itu musyrik? Naam. Kenapa? Ketika kebenaran itu kita tampakkan kepada mereka, lalu kemudian mereka menolak mentah-mentah kebenaran itu, akhirnya mereka menjadi orang yang musyrik. Coba lihat bagaimana dakwah Nabi SAW 13 tahun di Mekah. Apa yang dia dakwakan? Ani'budullah wa jannibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi kesyirikan. Coba bayangkan. Dakwah ini seorang mendapatkan hidayah itu sulit, dan lebih-lebih menjaganya sulit. Kita mengatakan seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim harus mensyukuri kita didatangkan utusannya. Utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang Islam ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita setelah kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lupa dengan beliau. Kadang ada orang mengatakan, ada orang mengatakan kepada temannya, kamu itu kenapa sih udah terlalu sibuk dengan agama? Udah Islam banget. Udah dalam sekali agamanya, Allahu Akbar. Seharusnya itu dia bangga sama temannya. Karena kenapa? Hilangnya masa depan akhirat dia. Kita sampai di situ.
Maka sekali lagi kita itu harus pandai memuji Allah. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan yang seperti itu. Pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai pada hari ini yang sulit keluar rumahnya, selalu diawasi. Kenapa? Karena berhubung dengan wabah ini, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Dan kita jangan selalu membanggakan artis-artis ataupun teman-teman kita ataupun orang-orang yang kita tokohkan yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita harus mendengarkan kajian-kajian sejarah syirah ataupun membaca kajian-kajian baca buku-buku sejarah yang menunjukkan tentang Islam ini, bagaimana Islam itu indah, bagaimana agama ini indah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata kaum muslimin yang lainnya ataupun di mata hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.